Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan disajikan tentang laporan aksi nyata pada modul 1.4 dengan tema membangun budaya positif. Saya Aini Umu Syukriya MPD, CGP 5 dari SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah tersampainya sebuah aksi nyata tentang materi budaya positif untuk warga sekolah. Pada aksi nyata kali ini dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru, keluarga besar SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi. Dan yang tersampaikan dalam aksi nyata ini adalah bagaimana membangun budaya positif, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, serta pendekatan restitusi untuk membangun disiplin positif. Pada aksi nyata tersebut, Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutannya serta dukungan yang luar biasa untuk membangun support system menuju disiplin positif dalam rangka membangun budaya positif sekolah. Bapak Kepala Sekolah memberikan apresiasi yang sangat besar atas kesungguhan Bapak Ibu Guru untuk membangun budaya positif di SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi. Sedangkan peserta dalam in-house training ini adalah satu, terdiri Bapak Ibu Wali kelas, di mana mereka adalah tonggak utama yang berada di kelas menjadi pemimpin-pemimpin kelas. Berikutnya adalah guru piket, guru tatib, juga segenap pimpinan, dan guru bimbingan konseling. Waktu pelaksanaan IHT untuk aksi nyata ini adalah pada tanggal 8 September 2022 di Kampus Hijau SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi. Adapun materi-materi yang tersampaikan yaitu tentang bagaimana kita sebagai pendidik, di mana tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan sekedar ekstrinsik. Ki Hajar Dewantara dan Diane Grayson mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Pada aksi nyata tersebut terkolaborasikan dengan Master of Ceremony, yakni Pak Iqbal. Beliau adalah guru TIK di sekolah kami. Ya, mohon maaf berhubung belum terjawab semuanya salam, biar berkahnya tetap bertambah, yang batuk juga boleh tetap menjawab salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, mudah-mudahan keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak DRS Haji Agus Rianto MPD, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Bapak Sunadi MPD, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, kemudian Bapak Ibu Guru BK dan Bapak Guru Piket, Bapak Ibu Guru Piket. Perkenankan pada hari ini melengkapi Pak Sunadi, ada beberapa hal yang sudah hampir 2 bulan ini kami di Kesiswaan dan Tatib mencoba mengimplementasikan untuk penanganan anak-anak, terutama pada pembangunan budaya positif. Pada budaya positif ini kita ada, bentar, ini karena pointernya minim Pak Sunadi, jadi saya baru kenalan. Tersajikan juga tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Adapun 5 posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisikan teori kontrol ini kita mengambil pada bagian apa, nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, di dalam sebelum kita menjustifikasi kondisi anak, baik yang sedang membuat ulah atau justru sedang membuat troublemaker misalnya, ternyata ada kebutuhan dasar yang perlu anak yang dibutuhkan oleh anak, dan itu kita sadari sebab kita menyamaratakan semua anak adalah sama kebutuhannya, padahal setiap individu unik punya kebutuhan masing-masing. Berikutnya adalah restitusi. Nanti pada kebutuhan dasar ini ternyata kita pun demikian gitu. Kita meskipun orang dewasa juga sama. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar, manakala itu tidak terpenuhi, maka akan ada langkah-langkah yang akan diambil oleh individu tersebut. Baik langkah tersebut destruktif atau positif. Baik, kita akan masuk ke berikutnya. Nah, ini dia teori kontrol. Kalau dalam teorinya oleh William, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Jadi sebenarnya setiap harinya, setiap detiknya kita nggak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat mata kuliah kita psikologi pendidikan ya. Hampir di semua mata kuliah, jika kita ngambil jurusan pendidikan, kita mendapatkan bahwa ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang kita harap Pengambil posisi penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal, mengatakan sekolah perlu sistem untuk menekan murid agar disiplin. Kata-kata yang biasa keluar, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu terlambat. Ekspresi, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Membuat merasa bersalah, guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kalimat yang biasa keluar, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ekspresi, nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Hasil, murid akan merasa bersalah, mengecewakan ibu atau bapak gurunya, merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Teman, tidak akan menyakiti murid, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor.
untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Ekspresi, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasil, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatif bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa, tidak mau lagi berusaha. Efek, murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Sebelum pada posisi manajer, ada posisi pemantau. Biasanya pada posisi pemantau berpegang teguh pada aturan sekolah atau tata tertib yang sudah dibakukan dan disosialisasikan. Jika melakukan kesalahan A, maka mendapatkan konsekuensi A. Cenderung datar, mengambil eksekusi sebagaimana yang sudah tertulis di dalam buku tata tertib. Setelah pemantau, manajer mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pembinaan mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan, dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di dalam teori kontrol ini akan muncul apa yang dilakukan anak untuk menempuh kebaikan-kebaikan yang sudah dijalurkan oleh sekolah adalah dari dalam dirinya sendiri. Ini nanti ya kurang sekali. Stimulus ada selama ini kita mungkin melaksanakan stimulus respon. Ini juga ada teorinya, kita tidak salah. Nah, namun yang mestinya kita lakukan di dalam dunia pendidikan adalah teori kontrol. Misalnya, kita menganggap di stimulus respon bahwa semua kita adalah kebutuhannya sama. Anak datang, kita membayangkan anak datang ke sekolah butuhnya belajar, semuanya seperti itu. Padahal di dalam teori kontrol, realitas kebutuhan setiap anak berbeda. Kita pun demikian, Bapak Ibu guru datang ke sekolah, tidak semuanya semata-mata datang untuk agar mendapatkan gaji sekian dan sehingga harus datang jam 6.30. Ternyata tidak. Ada yang datang, ada yang hadir ke sekolah. Curhat. Ada yang datang ke sekolah itu karena untuk eksistensi keilmuan yang dimiliki. Ada yang datang ke sekolah untuk memenuhi apa dan lain sebagainya, banyak hal. Ada juga yang memang katakanlah misalnya perempuan, tidak semuanya loh perempuan tidak membutuhkan pendapatan sekian gitu yang besar. Kadang-kadang nanti ada kan hanya perempuan. Di dalam teori kontrol ini akan muncul apa yang dilakukan anak untuk menempuh kebaikan-kebaikan yang sudah dijalurkan oleh sekolah adalah dari dalam dirinya sendiri.
Kalimat manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu mau meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nggak apa-apa lah kita kasih segini saja, lo bisa jadi perempuan tersebut tulang punggung. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu berbeda, anak-anak kita pun demikian. Kemudian semua orang melihat hal yang sama itu di dalam stimulus respon, sehingga diberikan stimulus berharap responnya seperti apa. Di absen sholat berharap anak-anak putri semuanya sholat, nyatanya tidak. Sebab tidak semua anak memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk melaksanakan sholat fardu sekalipun. Adapun di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mempunyai tata tertib yang sudah di-share kembali oleh Pak Iqbal. Beberapa waktu lalu kami juga dari Tatip ya sudah nge-share. Nah, kita berharap semua memenuhi peraturan tersebut. Namun, di dalam teori kontrol kita berusaha memahami bahwa pandangan anak pun berbeda gitu tentang kita. Nah, berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini di dalam stimulus respon. Ketika stimulusnya adalah sebuah keburukan, maka itu adalah salah mutlak gitu. Namun kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, tergantung dari kebutuhan apa yang belum dimiliki tadi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, guru tatib, guru kelas, guru bidang studi bisa mengontrol anak tersebut. Tetapi di dalam teori kontrol, nggak apa-apa lah kita kasih segini saja, lo bisa jadi perempuan. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku buruk sekalipun. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak pernah bisa mengontrol orang lain. Sebab seseorang itu melakukan sesuatu selain hak prerogatif hidayah Allah, itu juga akan lahir dari nilai intrinsik yang lahir dalam dirinya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika diajak baik-baik tidak mau, kemudian akhirnya mencoba dipaksa dengan kekerasan. Nah, ternyata kalau di dalam teori controlling, kolaborasi dan konsensus kesepakatan. Jadi dari kita guru terhadap murid, kita menciptakan kesepakatan, maka akan terjadi pilihan-pilihan baru. Mau melaksanakan peraturan dengan hati yang lapang. Meskipun prosesnya pasti membutuhkan waktu lama, tidak
segampang membalikan telapak tangan. Kemudian yang terakhir adalah di dalam stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Hari ini kamu memakai rok sempit, berarti kamu kalah dan Miss Wafa sama Uli menang karena bisa menggunting. Nah, kalau di teori kontrol, selain konsekuensi itu kita berikan, kita informasikan, maka model berpikirnya adalah menang-menang, win-win solution. Sehingga ketika Farel anaknya siapa ya? Anak kelasnya siapa? Iya, anak kelas Miss Adrian. Farel dominan yang selalu dilakukan adalah kehadiran terlambat. Namun dibalik itu, masya Allah ada hikmah luar biasa Bapak Ibu. Farel baru ikrok 2, tetapi kemampuan di ikrok 1. Kemudian hafalan yang dimiliki Farel baru sampai Anas Al-Falaq. 2 bulan ini Farel menyelesaikan tadi Anas Al-Ikhlas. 2 bulan ini Farel menyelesaikan Al-Falaq, dan alhamdulillah 3 pekan Farel sekarang sudah Al-Lahab ayat ke-4. Kondisi Farel. Kondisi berikutnya ternyata Farel juga senang sekali menggunakan celana pensil. Nah, akhirnya setelah berulang kali diberitahukan konsekuensinya, tetap saja seperti itu, tergalilah sudah. Ternyata sebenarnya ada keinginan untuk merubah celananya, tetapi sudah nggak punya anggaran. Uang saku Farel, kebetulan beliau yatim, dan SPP-nya juga di cover sekolah Pak di 50%. Uang saku Farel hanya 25.000, ditambah BBM naik, betapa menderita Farel. Hanya bisa jajan sekian-sekian di waktu siang saja, lagi nggak bisa. Padahal ingin membeli celana. Nah, akhirnya ketemulah win-win solution-nya. Farel tetap bisa membeli celana, tapi tetap berjalan, yaitu berusaha agar anak terminimalisir. Dominan yang selalu dilakukan adalah kehadiran terlambat. Namun dibalik Restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Manakala murid berbuat salah, guru evaluasi internal apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Tercapai win-win solution. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri.
Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Guru, mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja meminta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan untuk lebih baik lagi. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 5 kebutuhan dasar manusia. Agar tidak menjustifikasi sebuah perilaku, maka kita akan gali terlebih dahulu apa 5 kebutuhan dasar manusia, pada posisi manakah murid yang kita hadapi, atau bahkan untuk diri kita sendiri. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3. Pengakuan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Dan 5. Kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Demikianlah aksi nyata pada budaya positif di sekolah dan bagaimana pendekatannya, serta posisi kontrol seperti apa yang bisa diambil oleh guru dengan mengetahui kebutuhan dasar murid. Tujuan akhirnya adalah bagaimana setiap pembinaan kita terhadap murid berpihak kepadanya, sehingga murid bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan kebermanfaatan seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini dari SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi, CGP 5. Salam dan bahagia.